sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jami'il ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathilah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dhul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtassallahu bihi fadailah, wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalud darajatil ula. Amma ba'd. Segenap para ustadz, para hujjaj, para orang tua, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, dan juga Allah jadikan putra-putrinya, cucunya orang-orang yang soleh dan solehah la yaumil qiyamah. Ustadz Haji Ahmad Nasir, Ustadz Haji Solihin, orang tua kita Bapak Haji Rohmani, segenap jamaah Majelis Taklim Hifdzul Amal yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul untuk melanjutkan, meneruskan pengajian rutin kita, pengajian malam Jumat. Namun malam hari ini ada yang spesial. Spesial karena malam hari ini kita nggak baca kitab, tapi dalam rangka merayakan, dalam rangka mengadakan haul untuk mendoakan almarhumah Nyai Hajah Nihayah binti Muhammad Zain, Nyai Hajah Nihayah, haul beliau yang ke-10. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan maghfirah, ampunan kepada almarhumah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ya kita sudah sama-sama tahu kalau Hifdzul Amal ini pasti kalau kita ingat Hifdzul Amal, ya kita ingat Syekh Nawawi Banten. Karena yang kita kaji adalah Marah Labid, atau paling tidak kita ingat Syekh Hudhur Ribek. Syekh Hudhur Ribek itu adalah mu'allif, pengarang dari Tarikh Tashri'. Nah, kita mohon izin disempilin dikit-dikit nih malam ini, nggak baca kitab mu'allif. Malam ini kita nggak baca kitab, tapi kita mendoakan almarhum Nyai Hajah Nihayah. Mudah-mudahan dengan barokah kitab yang kita ngaji baca tiap malam Jumat, dengan barokah para mu'allif ini, Allah juga mencurahkan rahmat kepada almarhumah, dan juga tentunya kepada Bapak Haji Hafid, dan juga segenap almarhumun, almarhumat yang biasa kita kirimkan pada setiap malam Jumat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, memperingati haul itu ada 3 hal. Pasti 3 hal ini tidak bisa dilewatkan. Yang pertama yaitu mendoakan pasti. Haul artinya setahun berlalu ditinggal oleh almarhumah, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 2014 sampai sekarang 2024, 10 tahun ditinggalkan oleh almarhum, oleh almarhumah. Maka kita mendoakan, bukan hanya setahun sekali, yang namanya di sini orang soleh semua, bukan? Amin. Tiap malam Jumat dikirimin. Ini baru Hifdzul Amal, belum ya Al-Halaqatul Munfarijah dikirimin juga malam Kamis. Kemarin aja ada pilkada jadi libur, tapi tetap malam Jumat jalan dan dikirimin
tiap malam Kamis dikirimkan, kemudian malam Jumat dikirimkan, belum lagi di majelis-majelis lain yang mungkin keluarga juga punya. Ini dibacakan dan didoakan terus untuk almarhum, untuk almarhumah, khususnya untuk nyai. Ini doa-doa yang kita sudah mohonkan kepada Allah selama 10 tahun. Kira-kira kalau tiap malam Jumat itu dibacakan, malam Kamis dibacakan untuk almarhumah, kira-kira di sana udah luber belum tuh? Udah luber belum tuh kira-kira? Kalau kata saya sih udah luber sebenarnya. Jadi almarhumah udah selesai dan juga udah tinggal menerima kenikmatan-kenikmatan aja di sana. Satu di antara riwayat ini menyebutkan 6 naumal arus. Setelah selesai dari pertanyaan kubur, kemudian orang-orang mukmin ini kemudian disuruh tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Artinya sudah dalam keadaan bahagia. Lah terus ngapain kita mendoakan tiap malam Kamis, malam Jumat kita mendoakan? Itu mendoakan untuk almarhumah karena di sana udah luber. Kira-kira kalau toren luber jatuhannya kemana tuh? Ke bawah lagi, maka itu akan balik kepada kita lagi semuanya hadirin. Oleh karenanya jangan bosan-bosan zikir, jangan bosan-bosan tahlil, jangan bosan-bosan mengirimkan kepada almarhum almarhumah, karena kalaupun di sana sudah penuh, itu pasti kembalinya kepada kita semua. Bahkan satu riwayat Rasulullah SAW mengatakan, "Man da'a li akhihi an dhuhril ghaibi qalat lahul malaikatu walaka mislu dalik." Barang siapa yang mendoakan li akhihi untuk saudaranya. Dalam bahasa Arab itu ada da'a li akhihi, ada da'a li, ada da'a ala. Kalau da'a ala pakai huruf jar Ustaz, huruf jarnya ala tapi bukan lam. Da'a ala misalnya doain atas saya, ud'u alayya. Itu kalau doain atas saya itu doain buruk, ud'u alayya. Doain saya lah biar sambil geledek. Kita pakai ud'u alayya. Tapi kalau da'ali, ud'uli, doakan untukku. Jadi ada muta'addinya, muta'addi dengan lam, da'ali atau da'ala. Nah di sini Rasulullah menyebutkan man da'ali akhihi, barang siapa yang mendoakan baik. Lam itu artinya mendoakan baik untuk saudaranya, an dhuhril ghaibi, dari sesuatu atau dari sisi yang gaib, artinya dari sisi yang saudaranya tidak tahu. Qalat lahul malaikatu, maka malaikat berkata kepada orang yang doa ini, walaka mithlu dzalik, dan untukmu semisal itu, semisal doamu. Orang yang mendoakan saudaranya, orang yang mendoakan sahabatnya, temannya atau keluarganya, dan keluarga teman ini tidak tahu sedang didoakan, maka malaikat mengucapkan walaka mithlu dzalik, engkau juga dapat seperti itu. Diam-diam Pak RT dari rumah doain saya, ya Allah mudah-mudahan Ustadz sehat terus. Itu malaikat langsung nyaut, engkau juga Pak RT, engkau juga sehat terus. Diam-diam, tapi artinya diam-diam di sini mendoakan saudara tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Kita mendoakan jamaah, kita mendoakan kawan-kawan kita tanpa sepengetahuan orang yang doakan, maka malaikat akan langsung menanggapi walaka mithlu dzalik, engkau juga akan dapat seperti itu. Beda kalau doanya doa langsung, misalnya ketemu sama saya, Yasin ketemu Ustadz ya biar banyak rezekinya nambah ya, amin. Nah itu kan langsung tuh, langsung. Atau ketemu sama ini Bang Pian, Ustadz ya biar cepet punya rumah ya, nah itu kan langsung tuh, langsung. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah yang mendoakan dan orang yang didoakan tidak tahu, maka malaikat akan langsung menanggapi walaka mithlu dzalik, engkau juga dapat seperti itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini untuk orang yang didoakan dan yang didoakan tidak tahu. Lebih-lebih artinya gaib di sini tidak hadir di tempat kita doakan. Lebih-lebih kalau kita mendoakan almarhumah, mendoakan almarhum. Kira-kira almarhum sama almarhumah ada nggak di hifzul amal di sini nih? Enggak, maksudnya ininya wujudnya ada nggak? Nggak ada. Ini namanya an dhuhril ghaibi, mendoakan
tanpa pengetahuan almarhum. Iya, almarhum almarhumah beliau-beliau ini sudah ada di alam sana dan kita ada di alam sini yang masih penuh dengan kopi, penuh dengan risol. Di sana mah nggak ada kopi, nggak ada risol, udah beda alam. Artinya tidak ada di hadapan kita, tapi kita mendoakan almarhum dan almarhumah. Ini namanya an-dhahril ghaibi. Man da'a li akhihi an-dhahril ghaibi. Barang siapa yang mendoakan baik untuk saudaranya, mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, artinya di mana saudaranya itu tidak ada di hadapannya, maka malaikat akan turut mendoakan engkau juga dapat seperti itu. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afanha. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada almarhumah, berikanlah rahmat kepada almarhumah, ampunilah dan maafkanlah dosa-dosa almarhumah. Kata malaikat, engkau juga dapat itu, engkau juga dapat ampunan, dapat rahmat Allah, dan juga dapat maaf dari Allah. Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman dari taman-taman sorga. Yang dikubur ada nggak di sini, di depan pintu? Nggak ada kan? Namanya an-dhahril ghaibi, mendoakan tapi yang didoakan tidak hadir saat didoakan. Maka malaikat menjawab, engkau juga dapat, nanti engkau kuburmu akan menjadi taman seperti taman sorga sebagaimana doamu itu. Ini pentingnya kita mendoakan almarhum almarhumah, maka doa itu akan kembali lagi kepada kita. Man da'a li akhihi, doanya doa untuk yang baik, untuk baik, doanya untuk kebaikan, pakai lam di situ. Nah, maka perbandingannya hadirin, kalau kita mendoakan buruk untuk saudara kita, malaikat juga ngomong begitu. Malaikat ngomong gitu, ngomong atau doain, nyumpahin saudaranya nggak tahu, nggak langsung di depannya, nggak gentle dia, tapi dari belakang, ya Allah biar sambar geledek dia. Yang didoain nggak tahu, ya Allah yang begitu mah biar cepat mati. Yang didoain nggak tahu, maka malaikat juga akan bilang, kamu juga dapat seperti itu. Ini mendoakan saudara yang saudaranya yang didoakan ini tidak tahu, maka qalat lahul malaikah, malaikat akan mengatakan engkau juga akan mendapatkan itu. Mendoakan almarhum almarhumah pada acara-acara haul, maka doa-doa itu akan kembali ditanggapi oleh para malaikat dan akan kembali lagi untuk kita. Kalau kita mendoakan agar almarhum almarhumah mendapatkan ampunan, maka kita akan dapat ampunan. Amin. Kalau kita mendoakan semoga almarhumah almarhum ini mendapat rahmat dari Allah, maka kita juga akan didoakan malaikat dapat juga rahmat dari Allah. Dan demikian seterusnya. Ini pentingnya kita mendoakan dalam perayaan atau dalam pelaksanaan haul. Doa yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam haul itu selain mendoakan biasanya menuturkan kebaikannya, menyebutkan kebaikan-kebaikan dari almarhumah, dari almarhum. Bagaimana kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya? Tentu cucu-cucunya, tentu anak-anaknya yang paling tahu gimana Nyai saat itu, gimana Nyai ketika hidupnya, gimana Nyai ketika bersama dengan keluarga, dengan tetangga-tetangga, maka ingatlah kebaikan-kebaikannya. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kita, jangan sebut keburukan-keburukannya. Udkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal. Kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ada satu syair, sebutkan syair itu kalau dibaca dilaguin ya enak, apalagi suaranya suara Ustaz Haji Solihin. Apa Bang Ajis nggak ada sini, jadi nah ya Bari bukan Bari itu cuma ada satu syair nih, syairnya ini bunyinya seperti ini. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani tahtadi atau tuhtada.
Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Kalau kamu ingin mengetahui sesuatu, kalau kamu ingin mengetahui seseorang, gak usah tanyakan tentang seseorang itu, tapi tanyakanlah tentang temannya atau orang yang dekat dengannya. Maka sesungguhnya orang yang dekat dengannya atau sahabatnya ini bisa menunjukkan sifat dari orang yang ingin kau cari tahu itu. Saya pengen tahu gimana Bang Rudi kelakuannya, nggak perlu saya tanya Bang Rudinya, langsung lihat aja temennya soleh-soleh semuanya, temennya demen ngaji, temennya demen kasih sedekah, walaupun sedekah rokok, sedekah kopi. Saya yakin Bang Rudi juga sama kayak temennya. Itu maksudnya nggak usah tanya langsung, tapi cukup lihat orang yang menyertainya, cukup lihat orang yang berdampingan dengan dia. Nyai Haja Nihaya, saya tidak tahu, dan saya ya tentu riwayat atau cerita tentang almarhumah saya tidak tahu, tapi yang banyak saya dengar yaitu tentang Babah Haji Hafid. Babah Haji Hafid, cucu-cucunya juga dari anak-anaknya. Ini saya dapat cerita, terutama juga dari Injil, dapat cerita bahwa Babah Haji Hafid itu memang yang paling suka dan demen dengan orang-orang alim. Kalau ada pengajian, kalau ada taklim, maka beliau ini yang paling mendukung urusan taklim itu. Buktinya ya hifdzul amal ini, buktinya kirim-kirim tawasulan tiap malam Jumat ini, memang Babah Haji Hafid ini yang menginisiasi atau yang memang nganjurin, dukungin. Betul gitu Ustaz ya? Maka kurang lebihnya nyai ya seperti itu. Kurang lebihnya nyai itu adalah orang yang suka, mahabbah, demen sama orang yang ngaji. Ya, tempatnya atau rumahnya digunakan sebagai tempat untuk taklim. Nyai juga orang yang suka dan demen kepada orang alim, dekat kepada para kiai-kiai. Ini bukti. Kita bisa lihat dari bagaimana perjalanan suaminya, yaitu perjalanan Babah Haji Hafid. Maka dengan menuturkan kebaikan-kebaikan ini, kita masuk kepada yang ketiga. Kalau kita sudah tahu kebaikan-kebaikan almarhumah, kita tuturkan dalam haul atau dalam kesempatan haul orang-orang lain, misalnya kita tahu kebaikan-kebaikan dari almarhumah, maka kita yang ketiga meneladani almarhum, meneladani almarhumah. Artinya jangan sampai putus. Yang dulu Nyai dan Babah Haji Hafid udah pernah dukung, udah pernah laksanakan berupa pengajian, berupa taklim, ini jangan pernah putus. Lanjutkan terus, dan harus diteruskan oleh anak-anaknya, harus diteruskan oleh cucu-cucunya, harus diteruskan. Ini juga yang disebut dengan athar, yang disebut dengan bekas-bekas atau jejak-jejak dari almarhum, jejak-jejak dari almarhumah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita ini kan semua anak udah gede, saya Ustaz kok anak? Ya anak, mau segede apa juga tetap anak. Bang Lodi itu segitu-gedenya tetap anak dia. Anak siapa? Ya anak bapaknya. Tetap kita ini kan semua anak. Nah, anak ini pasti adalah athar, anak ini pasti adalah jejak orang tuanya. Maka jejak anaknya, kalau jejak yang ditinggalkan adalah jejak-jejak baik, maka orang tuanya juga akan mendapatkan pahala-pahala kebaikan semisal yang dilakukan oleh anak. Kalau anaknya melakukan perbuatan-perbuatan baik, sedekah, kemudian juga taklim, kemudian juga cinta kepada orang-orang alim, maka ini adalah jejak-jejak atau athar yang ditinggalkan oleh almarhumah, oleh almarhum. Maka anak adalah jejak-jejak orang tuanya. Ini yang nanti akan juga Allah catat. Yang Allah catat dari ahli kubur, yang Allah catat dari orang-orang Islam yang sudah meninggal, yang Allah catat dari orang-orang yang sudah meninggal secara umum. Itu bukan hanya amal perbuatan yang dilakukan oleh almarhumah, bukan, tapi juga Allah catat asarnya,
Allah catat juga jejak-jejaknya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Maksudnya, dan kami akan mencatatkan apa yang sudah mereka perbuat. Orang-orang yang sudah meninggal ini pernah berbuat sholat, dicatat. Yang sudah meninggal pernah puasa Ramadan, dicatat semuanya. Yang sudah meninggal ini pernah melakukan zakat atau sedekah, pernah haji umroh, pernah mewakafkan tanah, ini semua dicatat. Tapi bukan hanya itu, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan juga kami mencatatkan atharnya, mencatatkan jejak-jejaknya. Jejak-jejak yang ditinggalkan oleh almarhum, oleh almarhumah, baik berupa sedekah jariyah seperti wakaf, atau berupa anak-anak yang soleh yang melanjutkan ibadah-ibadahnya, nerusin sujudnya kayak Haji Farid, Haji Hasim, ini nerusin sujudnya Nyai, nerusin sujudnya Baba Haji, nerusin puasa Ramadannya. Emang siapa yang ngajarin kalau bukan orang tua? Emang siapa yang ngajarin kalau bukan Baba dan Nyai? Pasti yang ngajarin adalah orang tuanya. Maka ketika anak-anak ini sebagai athar, cucu-cucu ini sebagai jejak, maka yang menciptakan jejak itu orang tua kita, dalam hal ini Nyai dan Baba Haji, ini juga dapat pahalanya. Amin. Amin aja udah diajarin. Dapat pahalanya. Lah berarti pahala ngaji saya, kata Bang Pian, pahala ngaji saya buat orang tua dong, bukan buat saya. Bukan begitu. Pahala ngajinya Bang Pian tetap dapat, dan seberat pahala ngaji itu orang tua dapat juga. Jadi bukan ngambil pahala kita, bukan ngambil pahala kita tiap malam Jumat nggak ada pahalanya, cuma buat almarhum doang, bukan ngambil pahala sholat kita, bukan, tapi sholat kita dapat pahalanya untuk kita, kemudian Allah gandakan pahala itu, Allah kirim buat almarhum almarhumah. Ngaji kita dapat pahalanya juga, kemudian pahala itu Allah gandakan dan Allah kirimkan kepada almarhum almarhumah. Ini yang dimaksud wa atharuhum wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami catatkan apa yang sudah mereka perbuat dan juga atharnya dan juga peninggalan-peninggalannya. Yang barusan saya jelaskan yaitu peninggalan-peninggalan berupa anak-anak soleh kayak kita semua ini. Amin. Ini kita yang nerusin athar atau yang nerusin jejak-jejak orang tua kita dalam melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang Allah ridho. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini 3 yang pasti atau biasanya disebutkan dalam acara haul, mendoakan, kemudian menyebutkan kebaikan. Nah, kalau sudah menyebutkan kebaikan, maka meneladani kebaikan dari almarhum almarhumah. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam pelaksanaan haul ke-10 Nyai Hajah Nihaya. Kemudian yang kedua hadirin, ada 4 perkara yang kalau 4 perkara ini ada pada diri kita, maka selamanya kita akan bahagia dunia akhirat. Pengen tahu nggak? Pengen tahu aja, pengen tahu banget. Arba'un man u'tiyahunna. Ada 4 perkara, barang siapa yang diberikan oleh Allah 4 perkara ini, maka dia akan bahagia selamanya. Yang pertama adalah qalban syakiron, hati yang bersyukur. Orang kalau hatinya penuh dengan rasa syukur, orang kalau jiwanya ini selalu berterima kasih, selalu merasa bahwa Allah itu telah berbuat baik untuk dia, maka bawaannya senang terus karena bersyukur, karena pintar, karena pandai berterima kasih terhadap segala yang sudah Allah berikan kepada kita. Qalban syakiron, hati yang bersyukur, ini modal. Kalau kita sudah Allah berikan usia,
Allah berikan kesempatan, Allah berikan juga rizki yang gak putus-putus. Ini namanya karunia Allah, pemberian Allah semuanya. Maka kemudian diikuti dengan rasa syukur, maka semua keluh kesah itu pasti akan hilang. Lain halnya kalau orang ngeluh mulu, grundel hatinya, maka dia akan tersiksa dengan sendirinya. Tidak akan bahagia dia. Di dunia dia nggak bahagia, di akhirat ya gara-gara dia nggak pandai bersyukur, di akhirat kena siksa juga. Naudzubillah. Hati yang bersyukur ini modal utama untuk kebahagiaan kita. Hendaklah kita mensyukuri semua yang sudah Allah berikan kepada kita, terutama syukur terhadap rizki, terhadap pemberian-pemberian yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Udah pada makan semua kan nih ya? Syukur. Kopi masih enak tadi kopi? Masih enak, syukur. Rokok? Syukur juga. Itu namanya masih sehat-sehat. Alhamdulillah, pokoknya syukur, senang aja. Ada sebagian kekasih-kasih Allah, wali-wali Allah, ini yang Allah angkat bukan karena dia banyak wiridnya, bukan karena dia banyak ngajinya, banyak ilmunya, bukan. Tapi karena dia ini sudah sangat bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada dia. Sampai-sampai kalaupun kena musibah, maka dia ngucapnya alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Minum alhamdulillah, makan alhamdulillah, kepleset alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu orang Indonesia kan begitu biasanya. Orang Indonesia itu ya orang kampung duku dah. Dia ketabrak motor aja masih untung. Masih untung. Untung cuma motor. Coba kalau kontainer kayak di kilometer berapa? Untung. Padahal itu udah bokes-bokes. Untung cuma motor, Ustaz. Untung, masih untung. Ini namanya pandai bersyukur. Nah, orang yang bisa mencari, orang yang bisa menemukan di mana rahmat Allah, di mana nikmat Allah itu selalu ada setiap waktu untuk dia, maka hatinya akan senantiasa bersyukur, terus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia. Ini modal pertama untuk bahagia kita, qalban syakiran. Bersyukur kita punya orang tua yang dulu memang nyontohin kita ngaji. Bersyukur kita punya kakek, punya nenek, punya nyai, punya engkong yang dulu juga nyontohin kita cinta kepada orang-orang alim. Ini bersyukur semuanya. Dengan bersyukur ini maka hati kita bahagia. Karena kebahagiaan itu memang letaknya di hati. Kalau hati kita bahagia, maka yang lainnya ini akan ringan menjalaninya. Kemudian yang kedua, selain hati yang bersyukur, yang kedua lisanan dzakiran. Lisan yang berzikir. Ini mah orang sini semua ini. Lisannya berzikir, malam Jumat berzikir. Di luar zikiran, nanti mau keluar rumah ya berzikir juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mau masuk kamar mandi berzikir juga. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk masjid zikir juga. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Keluar masjid zikir juga. Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Semua diisi dengan zikir. Lisanan dzakiran. Orang yang Allah berikan lisannya ini gampang buat berzikir dengan zikiran-zikiran khusus seperti yang tadi sudah kita bahas, atau zikiran-zikiran umum, pokoknya salawat aja, sallallahu alaihi wasallam, atau subhanallah ya, subhanallah, 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 sepanjang waktu dia zikir, asal bukan di tempat-tempat yang kotor. Kalau Allah sudah berikan lisannya gampang berzikir, maka ini adalah modal kedua untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Lisannya berzikir. Mendingan lisan berzikir daripada lisan nyinyir. Kalau lisan nyinyir kan, oh itu apaan Ustaz begitu, orang nyinyir aja adanya. Ya, apaan begitu, acara maulid itu begitu. Semua itu namanya nyinyir. Padahal dia bantuin juga kagak. Mendingan lisan zikir daripada lisan nyinyir. Kalau lisan berzikir ini
sudah Allah tuntun, kalau lisan berzikir ini sudah Allah mudahkan, maka itu berarti Allah sudah mencintai hamba itu, dan Allah bimbing dia untuk senantiasa lisannya, bibirnya basah dengan zikir-zikir, dengan kata-kata yang Allah ridho, dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik di sisinya. Kemudian yang ketiga, orang yang bahagia itu orang yang Allah berikan wa badanan alal bala'i sabiron, dan badan yang tahan, badan yang kuat, badan yang tahan banting menghadapi bala, menghadapi cobaan-cobaan. Dikasih cobaan, napas rada ampek dikit, sabar, tetap berangkat ngaji. Dikasih cobaan, kaki pada pegel ini, kalau dilipat nanti bangunnya ada susah. Kasih cobaan, tapi tetap sabar. Sabar itu artinya dia tidak mengeluh kepada orang lain. Dia kalaupun mengeluh, hanya dia keluhkan kepada Allah, atau sama sekali dia nggak ngomong apa-apa. Enggak, dia cerita ke siapa-siapa. Apa bang? Badan, ya emang udah umur saya mah begini. Udah gitu aja udah. Emang udah faktor saya mah nggak usah ceritain ini gua gara-gara kemarin nih suruh ngangkut-ngangkut di masjid. Anak kakak ini lagi kagak ada ininya, pengertian pisan pengurusnya. Bukan begitu, itu namanya udah ngeluh. Kalau ngeluh berarti nggak sabar. Kalau sabar nggak ngeluh. Nah, orang yang badannya, orang yang jasmaninya ini Allah berikan bala, ujian-ujian, dan tetap sabar, maka ini adalah modal juga untuk menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Ini tiga. Kemudian yang keempat, wa zaujatan la tabghihi fi nafsihi wa malihi, dan pasangan suami atau istri yang tidak pernah mendurhakainya atau tidak pernah mengingkarinya dalam harta dan juga dalam dirinya. Artinya pasangan atau suami atau istri yang senantiasa saling menjaga. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini orang pada punya istri semua ya. Iya. Tapi ada yang istrinya jauh kayak Ustaz Rosid, ada yang istrinya dekat. Allah berikan karunia kepada kita, pasangan-pasangan kita, istri-istri kita. Wa anzala alaikum mawaddatan wa rahmah. Allah menciptakan mawaddah, menciptakan rahmah. Apa sih mawaddah? Apa sih itu rahmah itu? Mawaddah itu adalah rasa senang, rasa cinta yang membuat kita itu pengen memiliki. Pengen memiliki. Meskipun kata orang jelek, ya kata lu jelek, kata gua mah alah lu pesek gitu aja. Lah pesek sih. Pesek tapi pesek sih. Peseknya pesek seksi. Katanya itu kata suaminya begitu. Ini saking dia mawaddah, ya ada orang ngeliatin aja gak boleh. Apa-apaan lu ngeliatin gua? Alah bini kayak begitu aja. Tapi kan tetap bini gua gimana pun. Namanya mawaddah. Mawaddah ini adalah rasa cinta, rasa senang, rasa suka. Ini mawaddah namanya. Rasa suka yang menimbulkan keinginan untuk memiliki. Nggak boleh ada orang yang miliki. Jangankan diganjeng, dilirik aja digamplok orang. Berani-beraninya lo ngelirik. Lah gue punya mata sih ya, tapi jaga mata lo dong. Itu namanya mawaddah. Jadi istri atau istri yang cemburu kepada suaminya, suaminya jangan sampai ngelirik orang lain, atau suaminya jangan sampai digandeng orang lain, namanya mawaddah. Mawaddah, kesukaan atau kecintaan yang menyebabkan seorang itu ingin memiliki, namanya mawaddah. Nah, setelah mawaddah ada yang lebih tinggi lagi, rahmah. Rahmah ini bukan hanya sekedar pengen memiliki, tapi rasa cinta, rasa suka yang berdasarkan kemaslahatan, yang berdasarkan kebaikan orang yang kita suka, namanya rahmah. Seorang suami bukan cuma pintar gaplokin doang, kalau ada yang godain istrinya bukan. Tapi kalau istrinya lagi minta bantuin, bang tolong bang, ini ambilin jahitan saya,
Emang apa nggak bisa aja? Ya, saya lagi dapat main sama anak. Demi kemaslahatan, demi kemaslahatan bersama, daripada anak itu pada keleleran, daripada anak itu kagak keurusan, maka dia bela-belain bantuin istrinya, namanya rahmah, demi kemaslahatan. Seorang yang dia bantu tetangganya, ini bukan istri tapi tangga. Rahmah itu lebih luas, bukan hanya kepada istri tapi kepada seluruh orang yang bantu tetangganya, dan tetangganya ini memang sedang memerlukan bantuannya. Kalau tidak dibantu, maka dia akan, tetangga ini hidupnya ini akan benar-benar terbengkalai, ya anaknya sekolahnya enggak. Maka ini namanya rahmah, rasa cinta yang berdasarkan kemaslahatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu rahmah. Rahmah. Bukan mawaddah tapi rahmah. Bahkan terhadap orang-orang yang non muslim, karena rahmatan lil alamin itu untuk seluruh alam. Kenapa Rasulullah kau ngelarang orang zina? Kenapa Rasulullah kau ngelarang orang judi? Kenapa Rasulullah kau ngajak orang untuk meninggalkan penyembahan berhala? Karena Rasulullah peduli demi kemaslahatan mereka. Apa itu kemaslahatan? Keselamatan, supaya selamat, supaya orang-orang musyrik yang menyembah berhala ini selamat. Karena sesungguhnya penyembahan berhala itu adalah kezoliman yang nyata. Ya gimana nggak zolim? Orang manusia punya akal, manusia lebih sempurna, punya tatanan kehidupan, bahkan bisa memakmurkan dunia, tapi suruh nyembah pohon, nyembah patung. Kan nggak logis. Kan sudah membuat akal orang itu terbengkalai, akalnya itu jadi nggak berfungsi. Maka Rasulullah rahmah, sayang, Rasulullah cinta demi kemaslahatan, demi kebaikan orang itu. Maka orang itu disuruh tauhid. Ayo jangan pada nyembah berhala, sembah cuma Allah saja. Allah Tuhan seluruh alam. Melarang zina, ini karena dalam zina ini ada berbagai macam madorot atau bahaya. Ya bisa sakit, ada penyakitnya, namanya raja apa? Raja apa? Iya, ada penyakitnya. Belum lagi nanti yang nasabnya entah kemana, orang zina gak ketahuan itu anak siapa. Belum lagi nanti ya penyakit-penyakit sosial yang dimunculkannya. Ya bisa pada berantem antar teman, antar tetangga, nanti anak-anaknya jadi pada anak bangor semuanya nggak tahu bapaknya. Nah maka Rasulullah melarang zina. Ini semua berdasarkan rahmah. Rahmah itu adalah cinta, rahmah itu adalah suka, tapi bukan berdasarkan pengen memiliki. Galak banget kalau pengen memiliki, itu udah bukan, tapi berdasarkan kemaslahatan. Beliau melarang, beliau menyuruh. Rasulullah melarang, Rasulullah menyuruh. Ini berdasarkan rahmah, berdasarkan cinta, karena pengen selamat umatnya, pengen selamat orang-orang kafir itu. Bagaimana caranya selamat? Yaitu ikut Islam, ikut ajaran La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Demikian juga pasangan, demikian juga istri kita dengan istri kita dengan kita, dengan suaminya. Kalau muncul rasa cinta, dan rasa cintanya ini demi keselamatan, supaya suaminya selamat, supaya istrinya selamat. Yang namanya lagi sakit, istri mah gak ada selamat ya, suami selamat ya. Kalau istri mah seri biasanya. Supaya maslahat, artinya supaya ada keselamatan, maka ini namanya rahmah. Lagi sakit istrinya, nggak bisa bikin kopi, gantian dia yang bikinin teh buat istrinya. Gantian dia yang masakin, nggak bisa masak, ya nggak punya GoFood sekarang, GoFood pesenin. Ini namanya rahmah. Demi kemaslahatan, demi keselamatan istrinya, keselamatan keluarga, maka dia rela berbuat apapun. Beda sama yang mawaddah tadi. Kalau mawaddah rela berbuat apapun, kenapa? Karena dia milik gua. Jangan lu
Lo pegang lo lirik aja gue gampar lo. Itu namanya mawaddah. Tapi kalau rahmah ini adalah berdasarkan kemaslahatan, keselamatan. Rela melakukan apapun supaya istri selamat, rela melakukan apapun supaya suami selamat. Nah, ini modal kebahagiaan dunia akhirat yang keempat. Orang yang Allah karuniai istri atau Allah karuniai suami, di mana istri dan suami itu menjaga hartanya, menjaga harga dirinya, menjaga keselamatannya dengan dasar mawaddah dan rahmah ini, maka itu adalah modal kebahagiaan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan orang tua kita dulu itu mencontohkan kepada kita, mencontohkan tentang bagaimana kita antar suami dengan istri, bagaimana merawat anak-anak, bagaimana membesarkan anak-anak dan menata keluarga dengan cara menyebut-nyebut kebaikan almarhumah, menyebut-nyebut kebaikan almarhum serta meneladaninya. Mudah-mudahan ini bagian dari athar, bagian dari amalan-amalan baik yang nanti akan dilimpahkan oleh Allah kepada almarhumah dan kepada almarhum. Demikian, mungkin sudah terlalu larut. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.